wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang pastinya harus tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi tidak menyurutkan kita untuk terus semangat dalam belajar. Dan di masa pandemi ini, tetap jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita tadi kita dapat dilancarkan dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama mengenai proses belajar mengajar dan COVID-19 segera berakhir dan kita dapat bertatap muka secara langsung seperti biasa. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam. Baik, kita mulai. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, mampu menjelaskan atau memahami makna kepada hari akhir. Mampu menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan hari akhir. Yang ketiga, mampu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang keempat, dapat menyajikan kaitan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran sampai ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu iman. Anda semua ada yang tahu apa itu iman? Saya, Bu. Siapa namanya? Aspin, Bu. Ya. Apa itu iman? Ada keyakinan, Bu. Percaya. Iman. Terus? Itu aja, Bu. Ya. Pada sederhananya gitu, Bu. Iman itu ialah, menurut Imam Al-Asy'ari beliau mengatakan bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, diyakini dalam hati. Yang ketiga, diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau kita kaitkan dengan iman kepada hari akhir, yaitu yang pertama diucapkan dengan lisan. Seperti apa? Yaitu senantiasa kita mengucapkan kata-kata yang baik, senantiasa beristighfar, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diyakini di dalam hati. Bagaimana caranya? Cara meyakininya yaitu kita yakin bahwa iman kepada hari akhir itu pasti akan datang. Bukan hanya dongeng belaka. Kemudian yang ketiga, diamalkan dengan perbuatan. Seperti kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi, apa artinya? Kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus. Seperti ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi, sudah tahu apa arti iman? Penjelasannya semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Coba Fadlan jelaskan kembali yang Ibu jelaskan tadi. Atau
Atau ada yang lain ingin menjelaskan kembali apa yang Ibu jelaskan tadi? Ada? Baik, kalau tidak ada. Selanjutnya, hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk seluruh umat manusia. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini akan hancur. Ini menurut bahasa, hari akhir artinya hari penghabisan atau hari penutupan. Juga disebut hari pembalasan atau yaumuddin. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Adapun iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh keyakinan adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Nah, begitu banyak pengertian tentang hari akhir atau hari kiamat. Jadi, hari akhir itu ialah hari hancurnya alam semesta, alam jagat raya, di bumi dan di langit. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat pasti akan datang. Disebutkan dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 59. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Tetapi tidak semua orang Selanjutnya, hari kiamat adalah hari goncangan yang sangat dahsyat. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2, yaitu mengenai tentang dahsyatnya hari akhir tersebut. Sampai ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, mereka meninggalkannya, dan seorang ibu yang hamil dia keguguran. Ada juga mereka seperti mabuk padahal ia tidak sedang mabuk. Begitulah dahsyatnya hari akhir tersebut. Kemudian hari akhir dimulai dengan tiupan sangkakala. Telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68, yaitu pada tiupan sangkakala pertama malaikat Israfil, semua makhluk dimatikan, dan kemudian pada sangkakala kedua, malaikat Israfil meniupkan lagi, makhluk akan dihidupkan kembali seluruhnya, kemudian menunggu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan kedatangan hari akhir tersebut. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh seorang hambanya, dia menjawab, saya tidak ada yang mengetahui satu orang pun tentang kedatangan hari akhir kecuali Tuhanku. Kemudian ketika datang hari akhir, banyak manusia terkejut. Telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 itu mengenai tentang hancurnya alam semesta. Selanjutnya keadaan manusia pada hari kiamat dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu mengenai di hari akhir semua makhluk dikumpulkan di dalam satu tempat, yaitu padang mahsyar, dan mereka tidak ada memakai satu helai kain pun, sedikit pun, dan dia tidak dihitan. Tapi begitu dahsyatnya hari akhir, mereka tidak sempat untuk melihat satu sama lain.
Kemudian kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat sugro. Ada yang bisa menjelaskan kiamat sugro dan kiamat kubro? Saya, Bu. Ya, silakan. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang diberikan oleh Allah, contohnya seperti gempa bumi, tsunami, dan juga kejadian-kejadian lainnya. Kalau kiamat kubro ini, yaitu kiamat besar, kiamat yang ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil dengan mematikan seluruh makhluk yang ada di bumi. Iya, Sudah, bagus. Ya, udah. Sudah, Bu. Baik, kiamat adalah terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan sebagian manusia, sebagian makhluk di dunia, baik secara individu ataupun kelompok. Sedangkan yang kiamat kubro, yaitu hari hancurnya alam semesta, alam jagat raya, seluruhnya, dan tidak ada kehidupan lagi di dunia. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama yaitu perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan, merajalela di mana-mana. Dan juga seperti bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan sejenisnya. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Munculnya kabut tebal dalam sebuah riwayat disebutkan selama 40 hari. Munculnya sosok Dajjal, turunnya Nabi Isa, muncul Ya'juj Ma'juj, munculnya binatang bisa berbicara selayaknya manusia, api dari lembah Adan mengiringi manusia sampai ke tempat mereka berkumpul. 3 gerhana bulan terjadi, 3 gerhana bulan satu waktu, 3 tempat berbeda di barat, di timur, berbeda di barat, di timur, dan di Jazirah Arab. Selanjutnya, cara beriman kepada hari akhir. Yang ada dua, yang pertama, beriman kepada hari akhir secara ijmali. Yang kedua, beriman kepada hari akhir secara falsafi. Apa maksudnya? Beriman kepada hari akhir secara ijmali adalah meyakini hari akhir secara umum. Seperti iman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa hari itu pasti akan berakhir dan sudah tidak ada lagi sebutan hari di dunia ini. Kemudian, iman kepada hari akhir secara falsafi, meyakini terhadap semua yang terkait dengan hari akhir secara terperinci. Kemudian, hal-hal yang wajib diyakini oleh umat Islam yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama, percaya dengan fitnah kubur. Kita harus percaya dengan adanya fitnah kubur yang ditanyai oleh malaikat Raqib dan Atid mengenai sang mayat tersebut. Percaya tiupan sangkakala malaikat Israfil. Yaitu kita mempercayai bahwa tiupan malaikat Israfil itu adalah untuk datangnya hari kiamat untuk mematikan makhluknya, dan sangkakala kedua untuk menghidupkannya kembali. Percaya kepada hari kebangkitan. Itu tadi yang dijelaskan pada tiupan sangkakala malaikat Israfil. Setelah ditiupkan pada sangkakala kedua, kita dibangkitkan kembali. Kemudian percaya kepada hari pengumpulan.
Setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar, yaitu disitulah tempat kita menunggu untuk giliran menghitung amal perbuatan kita. Meyakini nilai al-hud telaga di surga. Meyakini terjadinya syafaat, meyakini terhadap al-mizan, percaya kepada surga dan neraka. Syafaat itu ada 3, yaitu syafaat dari Sang Agung, syafaat dari Nabi Muhammad, dan syafaat dari orang ahli neraka. Kemudian hikmah pada hari akhir. Yang pertama, menjadikan manusia bersikap hati-hati dan hidup sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agar membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yaitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang keempat, menyadari tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Yang terakhir, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangannya. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalin komunikasi dan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rajin beribadah dan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjalin komunikasi dan menerima hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lebih berhati-hati dalam menjalankan hidup di dunia. Giat beramal, berbuat baik dan berakhlakul karimah selama hidup di dunia. Sikap optimis dan menjalani hidup di dunia. Menjauhi semua perbuatan maksiat, jujur dalam kehidupan sosial, memiliki sikap tanggung jawab terhadap apa-apa yang diamanahkan, memiliki sifat adil dalam bertindak dan memutuskan segala permasalahan. Selanjutnya, kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Baik, jadi kaitan antara perilaku jujur, yaitu selanjutnya, kaitan iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur adalah perbuatan yang mulia. Jadi, kenapa ada sangat berkaitan erat antara perilaku jujur dengan iman kepada hari akhir? Karena meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang dan semua perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian, perilaku tanggung jawab. Perilaku tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan iman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dengan benar-benar akan menimbulkan sikap positif, seperti yaitu sikap tanggung jawab. Kemudian, yang terakhir kaitannya berperilaku adil. Nah, kan di hari akhir tersebut akan ada yang namanya yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul hisab. Disitulah ada keadilan diberlakukan dengan menghisap semua amal perbuatan manusia dengan seadil-adilnya. Selanjutnya,
Seseorang terbiasa berperilaku adil, di samping itu harus dilakukan secara terus-menerus dan perlu ditingkatkan pemahamannya bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek, memahami nilai-nilai positif yang terkandung di dalam prinsip keadilan, berusaha mempraktikkan keadilan dari diri sendiri maupun orang lain. Manfaat membiasakan perilaku adil dan dari segala aspek. Yang pertama, mendatangkan kedamaian. Jadi kalau kita berperilaku adil, maka akan mendatangkan kedamaian tersebut pada semua orang. Meningkatkan kepercayaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa berperilaku adil, maka orang itu jadi percaya kepada kita. Meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan prestasi belajar. Jadi jika seorang selanjutnya, mewujudkan kemakmuran. Menjauhkan dari kecemburuan sosial. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Agar tidak terjadi konflik antar sesama. Mempererat tali persaudaraan. Terakhir, meningkatkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Jadi, kalau kita adil dalam segala perbuatan, kita akan meningkatkan kebaikan dan pastinya akan mencegah kejahatan pada orang tersebut. Baik, sudah paham apa yang disampaikan tadi? Gimana, sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Insya Allah, Bu. Sudah? Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang awal sampai akhir tadi? Simpulkan seperti apa? Siapa yang bisa? Simpulin dari awal kan, Bu? Kesimpulan dari penjelasan tadi, kesimpulan singkatnya saya, kayak Bu, apa? mau nyimpulkan. Ya. Jadi gini. Siapa namanya? Nasfin, Bu. Ya. Nah, jadi gini, Bu. Hari akhir, iman pada hari akhir itu berarti kita meyakini bahwa hari akhir itu ada. Terus sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari akhir itu akan terjadi kecuali Allah itu sendiri. Tapi sebelum itu kita diberi tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu. Terus kiamat juga ada, kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro sama kiamat kubro. Terus dengan kita memahami dan meyakini adanya hari kiamat ini, kita dapat mengambil hikmah seperti mendorong untuk giat beramal baik di kehidupan kita sehari-hari. Gitu aja, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang mau membuat kesimpulan? Biar dapat nilai tambahan. Nggak ada? Baik, terakhir. Kesimpulan dari kita mempelajari iman kepada hari akhir itu adalah setiap umat Islam wajib meyakini terhadap kedatangan hari akhir yang pasti terjadi dan kedatangannya secara tiba-tiba. Termasuk semua rangkaian hari akhir yang juga pasti akan terjadi. Umat Islam wajib menyambut kedatangan hari akhir dengan senantiasa meningkatkan iman, takwa, dan beramal soleh secara ikhlas dan istiqomah. Yang terakhir, umat Islam wajib senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal kebaikannya di dunia memperoleh keridhoannya sehingga mengantarkan diri menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah paham materinya yang Ibu sampaikan? Sudah paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Rizka Prasetya Putri Dewi dari 1294 mau bertanya. Ya. Kan tadi di awal disebutkan bahwa tanda-tanda hari akhir itu kan salah satunya muncul Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu kaum seperti apa ya? Terima kasih. Sudah?
Sudah, siapa namanya tadi? Udah Bu, Rizka Prasetya Putri Dewi Rizka dari Prasetya. 1294. Oh ya, ntar dulu. Iya Bu. Oke Bu. Baik. Ini pertanyaan muncul di benak. Jadi Ya'juj Ma'juj itu ialah dua suku yang kafir dari keturunan Adam dan wajahnya lebar, matanya kecil. Mereka dahulu mengadakan kerusakan di muka bumi. Lalu Allah mengutuskan Zulkarnain, kemudian dia membuat tembok untuk menahan mereka. Maka mereka terus-menerus menggali lubang tersebut hingga sampai Allah mengizinkan mereka keluar dari pada akhir zaman setelah Isa membunuh Dajjal. Kemudian mereka keluar dengan jumlah yang sangat banyak, lalu meminum air laut Taberia dan mengadakan kerusakan di bumi yang tidak ada seorang pun mampu menghadapinya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu adalah kayak seorang suku. Dia jumlahnya sangat banyak dan kita tidak akan mampu melawannya. Ada kisah dia meminum air laut sampai air laut itu kering. Gimana, sudah? Oke Bu, terima kasih. Saya Lagi Bu, yang ingin bertanya? mau bertanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Lasma dari Kiamat, Bu. Ya, lanjut. Saya waktu itu ada membaca sebuah hadis, Bu. Riwayat di hadis ini dinyatakan bahwa hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Sementara kan, Bu, di negara-negara lain belum tentu hari itu hari Jumat. Jadi sebenarnya hadis itu betul atau tidak, Bu? Kiamat itu jatuhnya pada hari Jumat. Iya, banyak emang riwayat-riwayat yang mengatakan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Tapi emang ada yang bilang sih emang hari Jumat. Jadi emang hari Jumat itulah kayak sepertinya tuh. Ada nggak, Bu, tanda-tanda di hari itu, Bu? Misalnya Tanda-tandanya? malam, ya Bu, gimana? Tanda-tandanya seperti tadi, tanda-tanda kiamat kubro kayak muncul kabut tebal yang selama 40 hari. Nah, itu yang biasanya yang pertama muncul biasanya kayak gitu. Di hari Jumat. Kadang satu hari itu ibaratnya satu minggu ibarat 1 bulan. Ya, itu kayak gitu. Oke, Bu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Tadi Ya. masih nyangkut. Tadi kan Ibu ada menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an atau hadis tadi itu katanya kan Rasulullah nggak tahu kapan hari kiamat kecuali Allah. Itu dari mana pula, Bu? Hadis-hadis itu tahu Jumat, Bu? Itu sih Ibu belum pernah baca yang itu ya, cuman banyak ada dosen-dosen bilang kayak gitu juga. Dia bilang cuman sekedar bilang aja karena katanya datang kiamat itu pada hari Jumat tersebut. Karena hari Jumat itu termasuk hari besar Islam. Oh. Dan Nabi Muhammad pun lahir pada hari Jumat. Oke, Bu. Ya, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi ini? Tidak ada? Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, Ibu
Mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.